Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Holomuan Nasibuan. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Baik, itu tadi perkenalan singkat saya. Jadi di sini saya akan membuat video PPT tampak wajah yang menjelaskan atau dengan materi memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW dengan mata kuliah ilmu hadis dengan Bapak dosen pengampu Dr. Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik teman-teman sekalian, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkenalkan hadis. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang hadis, kemudian khobar, yang ketiga sunnah, yang keempat atsar, dan yang kelima kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama hadis. Secara etimologi, hadis merupakan isim masdar dari kata kerja yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut M.M. Ajami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran; yang kedua, cerita duniawi atau kejadian; yang ketiga, cerita sejarah; yang keempat, rahasia dan percakapan. Pembahasan yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi seperti bertabus di Gua Hiro maupun sesudah menjadi Rasul. Kemudian khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat tiga pendapat. Yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuai yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, dan takrir dan sifat. Takrir dan sifat. Kemudian yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Kemudian yang ketiga, khobar lebih umum dari al-hadis. Dari hadis, hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahli sunnah. Kemudian athar. Athar secara etimologi berarti baqiyatul syai'. Baqiyatul syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, athar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kelima, kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah SAW, tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran, dan Al-Sunnah. Di dalam perkataan Allah terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhannya dan perencanaan-pencanangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat untuk itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran, isinya sejalan dengan kaidah-kaidah dari merupakan relasi dari tujuan dan sebabnya, termasuk penjelasan Nabi SAW adalah mentakyid, membatasi kata-kata mutlak dalam Al-Quran, misalnya berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wasyariku wasyarikatu faqata'u anidiyahuma jazaa'um bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, adapun orang-orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian itu tadi penjelasan saya akan tutupi dengan mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan PPT hadis saya. Saya menjelaskan dan memperkenalkan hadis mengenai hadis, sunnah, khobar, athar, dan fungsi hadis dan kedudukan hadis. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.